السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang baik, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Dengan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat Al-Quran dan Sunnah, nikmat kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan semua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan menunjukkan kepada kita bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan di kehidupan dunia. Kita menyadari, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang kita sadari tentang hakikat hidup yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an, bahwa kita di kehidupan dunia ini menjalani ujian. Bahwa dunia ini dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala bermacam apapun tragedi dan kejadian yang ada di atasnya, tempat ini bukanlah tempat untuk kita bersenang-senang dan untuk kekal abadi di sini. Namun tempat ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ujian, nanti akan ada waktunya kita akan menerima rapot dan hasilnya. Inilah hakikat hidup di dunia. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apapun yang antum jalani, yang kita nikmati, apapun itu semuanya. Dari waktu luang, pekerjaan, harta, pasangan, keluarga, apapun yang ada di alam semesta, makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berfikir, mengajak kita untuk merenungi di antara firman-Nya. Di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza." Sesungguhnya kami jadikan apapun yang ada di muka bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan untuk kehidupan dunia. Linabluwahum, untuk apa perhiasan ini semuanya? Untuk menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan sungguh pasti suatu saat kami akan menjadikan bumi ini hamparan yang rata dan tandus. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di antara rangkaian 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, yang sebagaimana keutamaannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari pertama surat Al-Kahfi, dia diselamatkan dari fitnah Dajjal. Juga sebagaimana dalam Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat,
akan memberikan cahaya kepadanya di antara 2 Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita membaca ayat-ayat ini, membacanya dan bukan hanya untuk sekedar mendapatkan kemuliaan yang besar ini saja, tapi di antaranya adalah untuk memberikan petunjuk kepada kita untuk membaca tentang hakikat kehidupan dunia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan apapun yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan untuknya. Semua yang kita jalani, semua yang kita nikmati, makanan, pakaian, tempat tinggal, sungai-sungainya, semua keindahan yang antum pernah lihat, jabatan yang antum duduki, semuanya ini adalah cuma sekedar perhiasan. Perhiasan dari kehidupan dunia. Zinatan laha. Untuk apa segala perhiasan ini Allah Subhanahu wa taala hamparkan kepada kita semuanya di kehidupan dunia ini? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka yang terbaik amalnya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ujian itu untuk mengklasifikasikan siapa yang layak dan yang tidak. Siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Siapa yang berhak untuk diberikan penghargaan dan siapa yang memang harus tidak diberikan penghargaan dan bahkan mungkin diberikan sanksi dan hukuman. Setiap ujian itu dijadikan oleh Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Liyamizallahul khabitha minat tayyib. Agar Allah memisahkan mana yang buruk dan mana yang baik. Ini semua kehidupan dunia. Apakah ketika kita menjalani ujian-ujian ini termasuk yang khabith wal'iyadzu billah, yang buruk, atau kita berharap untuk menjadi yang tayyib, yang baik? Ketika dia menjadi yang baik di dalam menyikapi segala ujian di dunia, baiknya dia di dunia akan membawa kebaikan dia di alam barzakh, akan membawa kebaikan baginya di alam akhirat. Allah menegaskan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka jika kita melihat sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, antum memperhatikan begitu sempurnanya ciptaan wujud kita sebagai manusia. Begitu sempurnanya alam semesta, langit dan segala sesuatunya, bumi dan lautannya, daratan dan lautannya, gunungnya dan semua hutannya, dan subhanallah, begitu luar biasanya makhluk Allah ini. Namun kemudian kita melihat dan kita meyakini bahwa ini semuanya akan dihancurkan oleh Allah, akan dibuat sirna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita yang diciptakan fi ahsani taqwim, dengan wujud yang paling sempurna, namun kemudian dibuat menua, melemah dan kemudian mati. Di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagaimana Allah memulai, Allah akan mengakhiri dan Allah akan menciptakannya kembali. Allah menjanjikan wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami akan menjadikan semua yang kalian nikmati ini semuanya sebuah hamparan yang rata dan tandus, tidak ada tanaman apapun di sana. Semuanya akan hancur, semuanya akan sirna, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menggantinya dengan padang mahsyar yang dimana kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat. Di saat itu, ketika kita dikembalikan lagi, dimunculkan kembali dari kubur kita, di saat itu yang tersisa hanyalah amalan. Di saat itulah hanya amalan kita yang tersisa. Maka ikhwatal iman, semua kesenangan-kesenangan ini sudah tidak akan lagi kita kenang. Namun yang tersisa, apakah kita termasuk sebagaimana Allah firmankan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Tidak akan lagi kita mengenang semua pernah traveling ke sana kemari, pernah memiliki ini dan itu, pernah menjabat ini, semua tidak akan kita ingat. Di saat itu yang kita ingat bagaimana kita menghabiskan waktu kita di kehidupan dunia. Apakah kita taat kepada Allah? Amalan yang terbaik sebagaimana kata Fudail ibn Iyad, yang ikhlas dan yang benar. Ikhlas karena Allah, benar sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dari sini kita harus sadar ikhwatal iman, bahwa ketika Allah menjadikan semua yang di muka bumi ini sebagai ujian, Allah mengujinya dengan dua ujian besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian
dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Inilah yang Allah sebutkan, bahwa semua hal baik yang kita jalani di kehidupan dunia ujian, segala hal buruk yang dijalani oleh seorang ujian. Jadi orang ketika anak lagi diuji, dia menganggap itu sebagai musibah yang sedang menimpa dirinya. Namun ikhwatal iman, semua hal yang dijalani oleh kita, dia dari miskin menjadi kaya, bukan siapa-siapa menjadi pejabat, penguasa misalnya, dari rakyat jelata menjadi penguasa, dari orang yang tidak dikenal menjadi sangat terkenal, semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bagaimana semestinya menghadapi ujian-ujian ini, yang membuat seseorang itu selalu baik kondisinya, selalu menang keadaannya, selalu dia menjadi orang-orang yang termulia di setiap posisi ujian yang sedang dia hadapi. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Wa in asabathu sarra'u syakar fakana khairun lah. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairun lah." Subhanallah. Ikhwatal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menakjubkan keadaannya orang beriman, karena statusnya selalu baik. Statusnya, kondisinya selalu baik. Kalau misalnya tidak andai kata, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam banyak risalah-risalah beliau, kalau anggap misalnya akhirat itu tidak ada surga, tidak ada neraka, tapi ternyata menjadi orang yang sabar menghadapi ujian, syukur menghadapi ujian yang berat, dia sabar, syukur ketika mendapati hal-hal yang baik, itu membuat hati itu menjadi lapang, membuat orang itu menjadi tenang, membuat orang itu menjadi bahagia. Maka itu adalah jauh sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang di kehidupan dunia. Terlebih lagi syukurnya berpahala, sabarnya berpahala. Terlebih lagi syukurnya membuat dia menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Demikian pula dengan sabarnya membuat dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan jannatun na'im, dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin selalu sukses kondisinya. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa ini bukan dari dirinya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa saat ini dia diuji oleh Allah dengan segala nikmat yang sedang dia nikmati. Dia harus menisbatkan sumber nikmat ini kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mensyukurinya dengan hatinya. Dia harus memanfaatkan nikmat ini untuk ketaatan. Bagaimana dia diberi nikmat oleh Allah tapi dipakai untuk maksiat. Dari yang memberi disuruh taat oleh Allah, namun dia pakai untuk maksiat. Dia merasa itu adalah tidak pantas, maka dia manfaatkan segala nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat Allah, tapi mereka kemudian mengingkarinya. Ketika diingatkan segala nikmat yang ada pada dirinya, dia hanya bisa mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, bahwa saya punya ini semuanya berdasarkan kepintaranku, strategiku. Memang saya jago bisnis, memang jago negosiasi, memang jago ini dan itulah. Sikap-sikap seperti Qarun yang seperti ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan lemahnya akal dan lemahnya imannya. Bahwa segala kebaikan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kehebatan seseorang. Berapa banyak orang-orang lemah diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang bodoh diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ar-rizqa la ya'ti biquwwatin ma akala al-'usfuru syai'an ma'an nisr. Sebagaimana disebut dalam salah satu syair bahwa jika rizki itu datang karena kehebatan seseorang, burung dara tidak akan makan ketika ada burung raja wali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah visi dan misi hidup kita agar menjadi pemenang di kehidupan dunia. Menjadi orang-orang yang menang ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba ketika dia mendapati nikmat, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan syukurnya akan meninggikan derajatnya. Dan dia bersabar ketika diuji oleh Allah. Dan sabarnya pun akan meninggikan derajatnya. Akan memberikan kemuliaan yang besar. Dan ini semuanya tidak akan diberikan dan tidak akan menjadi kita seorang yang bersyukur dan bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita diuji dengan segala kesenangan dunia, kita pun akan diuji dengan segala hal-hal yang tidak menyenangkan diri kita. Semua ini adalah ujian. Mata dan hati manusia yang terbatas, dia hanya cuma merasakan dari apa yang dirasakan di kehidupan dunia ini. Tapi dia tidak melihat akibat yang besar yang bakal Allah berikan kepadanya nanti. Dampak dari sikap-sikapnya di kehidupan dunia. Antum kita semuanya meratap menangis melihat saudara-saudara kita di Gaza, di Sudan dan di banyak negara yang lainnya. Yang mungkin bisa jadi kita yang masih hidup lebih pantas untuk menangisi diri kita karena kita belum tentu bisa selamat dari fitnah dan ujian dunia. Mereka syahid, syuhada. Mereka berbondong-bondong masuk jannah. Dengan wafatnya mereka dibunuh oleh Yahud alaihim la'natullah. Mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kematian apa yang lebih mulia daripada mati syahid? Husnul khatimah, terbaik setelah matinya para nabi, syuhada. Subhanallah, Allah berikan begitu mudahnya kepada mereka dengan jumlah puluhan atau ratusan ribu manusia. Mungkin kita meratap menangisi mereka, tapi ikhwatal iman, mungkin kita lebih pantas mengkhawatirkan diri kita apakah masih selamat atau tidak. Apakah nanti husnul khatimah atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai, dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kurang harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan Allah sampaikan wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah. Kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, orang-orang itu alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang itu akan diberi salawat oleh Allah. Allah memberikan salawatnya kepada mereka. Allah memberikan rahmatnya kepada mereka. Orang itu dijadikan sebagai orang yang selalu mendapatkan hidayah. Ya Rabb. Subhanallah ikhwatal iman. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ucapan yang seringkali kita buat stikernya untuk kita kirim kepada seseorang yang kita mendapatkan kabar bahwa orang itu meninggal dunia. Padahal ucapan itu bukan untuk dia, untuk kita. Stiker itu untuk kita. Kita ini milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Apa sikap yang harus ada pada diri seseorang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Pertama dia sadar bahwa dirinya milik Allah. Bukan milik dirinya sendiri. Jasad dan ruh yang disatukan oleh Allah saat ini kepada antum dan kita semuanya milik Allah. Suatu saat jasad dan ruh ini akan kembali kepada yang punya. Apalagi badan yang semua yang menempel di badan kita akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita tahu bahwa kita akan kembali, kita akan ditanya. Kita akan kembali kepada Allah. Dan kembali itu tidak akan kosongan. Kita akan ditanya, bagaimana terhadap perjalananmu di dunia? Semua nikmat yang aku berikan kepada kalian. Jika nikmat saja ditanya, wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nikmat saja ditanya, bagaimana dengan amal? Bagaimana dengan maksiat dan dosa? Nikmat yang antum rasakan, penglihatan, pendengaran, kesehatan, waktu, keluarga, sayangnya keluarga kita kepada kita, semua itu akan ditanyakan. Hattal ma'il barid, sampai air sejuk yang kita minum akan ditanya oleh Allah. Bagaimana dengan ketaatan dan maksiat?
Allahul musta'an. Maka ikhwah fillah, harusnya kita mumpung masih hidup, siapkan perjawaban untuk pertanyaan kita. Jangan persusah pertanyaan itu karena perbuatan dan sikap-sikap kita yang tidak bertanggung jawab. Dengan sikap-sikap kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yang akan memperberat nanti masalah kita. Kalau kita dapat panggilan polisi saja, dapat saksi, jadi saksi, amplop coklat itu membuat gemetaran diri kita. Ya Allah, dipanggil polisi. Bagaimana dengan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manusia dibangkitkan dari kuburnya di hari yang besar menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih berat, jauh lebih mengerikan. Di depan kita neraka, di sisi kanan dan kiri kita hanya amalan kita. Tidak ada hakim yang bisa kita sogok. Tidak ada maklar kasus yang bisa kita hubungi. Tidak ada pengacara yang kita bisa minta tolong kepada dia. Semuanya ketakutan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya dan sabar terhadap ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. تقدم.